comfortable. We'll keep an eye on that one. Well, Dimas in a good position here. Tries to slip that through, and it does make its way beyond the line. It is number 5 now for the Indonesians. And Evan Dimas has scored 2 in 2. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, sahabat mantul, mantap betul. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sintayong targetkan 4 gelar yang bisa dimenangkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Tim nasional Indonesia baik kategori U23 atau U19 punya banyak agenda di tahun 2022. Setelah menjalani runner-up Piala AFF 2020, ini menjadi kesempatan bagi pelatih Sintayong untuk mengukir prestasi tertinggi bersama skuad Garuda. Setidaknya ada 4 turnamen yang bisa menjadi panggung bagi Timnas Indonesia untuk unjuk gigi. Berikut 4 gelar yang bisa diraih Sintayong bersama Timnas Indonesia pada tahun 2022. 4. Piala AFF U23 2022. Piala AFF U23 2022 akan berlangsung di Kamboja pada 14 sampai 26 Februari 2022. Untuk ajang ini Timnas Indonesia U23 akan turun. Namun banyak pemain Timnas Indonesia jebolan Piala AFF 2020 yang bisa tampil pada ajang ini sebab skuad Garuda di Piala AFF 2020 mayoritas dipenuhi oleh pemain-pemain muda. Namun pelatih Sintayong sempat menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak diperkuat pemain-pemain yang memperkuat klub-klub luar negeri seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, serta Syahrian Abimanyu dan Asnawi Mangku Alam. Bagaimanapun Timnas Indonesia U23 akan menurunkan kekuatan terbaik di Piala AFF U23. Skuad Garuda punya banyak peluang untuk keluar sebagai juara lagi seperti waktu itu menjadi kampion Piala AFF U23 2019. Sekedar informasi, undian fase grup Piala AFF U23 2022 telah ditentukan. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. 3. SEA Games 2021. SEA Games 2021 akan berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 12 sampai 23 Mei 2022. Untuk ajang ini, Timnas Indonesia U23 yang akan bersaing untuk merebutkan medali emas. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia pernah juara cabang olahraga sepak bola SEA Games 2 kali, yaitu pada 1987 dan 1991. Setelah itu, medali emas SEA Games belum kembali ke Indonesia. Pada SEA Games 2019, Vietnam U23 yang keluar sebagai juara. Kali ini peluang Timnas Indonesia U23 untuk mendapatkan medali emas SEA Games 2021 cukup besar. Bahkan beberapa pengamat sepak bola telah memperkirakan Timnas Indonesia U23 akan menjadi ancaman bagi tim-tim SEA Games. Hal ini berkaca dari terjang Timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat para pemain U23 di Piala AFF 2020. 2. Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 2022 akan berlangsung di Bumi Pertiwi Indonesia. Akan tetapi, waktu pasti penyelenggaraan turnamen ini belum ditentukan oleh AFF. Timnas Indonesia U19 punya banyak kenangan manis di ajang ini dengan menjadi juara pada tahun 2013 silam. Saat itu Timnas Indonesia U19 dilatih Indra Syafri yang kini menjadi direktur teknik. Kini Sintayong berpeluang untuk menyamai catatan Indra Syafri. Sintayong akan didukung oleh para pemain muda tanah air seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. 1. Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 akan digelar pada 21 November hingga 18 Desember 2022. Hal ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membalas kegagalan Piala AFF 2020. Setelah menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan melalui berbagai ajang lainnya, pengalaman ini dan kemampuan para pemain Timnas Indonesia tentu telah bertambah. Timnas Indonesia pun berpeluang besar untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama pada tahun ini, usai gagal 6 final sebelumnya. Sekian dan terima kasih dan jangan lupa subscribe.